Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aas Muzaki, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Jaya, program studi Sistem Informasi dengan NIM 2021081050. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film India yang rilis pada tahun 2014, yaitu berjudul PK atau PK, yang dalam bahasa India itu berarti mabuk atau orang mabuk. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tugas atau mata kuliah, yaitu agama. Mari kita simak video berikutnya. Film drama komedi dari India yang berjudul PK ini sukses mencuri perhatian masyarakat. Film ini merupakan film yang rilis pada tahun 2014. Film yang berdurasi sekitar 2 jam ini memiliki alur cerita yang sangat menarik dan juga memiliki makna yang sangat mendalam mengenai pluralisme atau keanekaragaman budaya, agama, bahasa, dan juga ras yang ada di India. Bisa diketahui, agama di India ini cukup kompleks, dan berbicara mengenai agama adalah sesuatu hal yang sensitif, terlebih seperti yang ada di Indonesia. Film ini menceritakan tentang kisah seorang alien yang datang ke bumi untuk sebuah penelitian, karena yang dianggapnya bahwa bumi ini memiliki kemiripan dengan planet tempat tinggalnya. Alien tersebut bernama PK atau PK. Ia datang ke bumi dengan kalung pemancar sinyal untuk membawa PK kembali ke planetnya. Secara fisik, alien ini sama dengan manusia. Yang berbeda, alien tidak berkomunikasi. Masalah dimulai ketika alat yang dipergunakan oleh PK untuk berkomunikasi dengan sesama lenyap dicuri orang lain. Dalam upaya merebut alat tersebut agar kembali ke kampung halaman, ia pun bingung dan mulai mencari. Ia pun berusaha menjalani kehidupan sebagai manusia normal. Namun, apa sebetulnya definisi dari normal itu sendiri? Itulah yang dipertanyakan oleh PK sepanjang film. Mendatangi wilayah yang sama sekali asing bagi PK membutuhkan waktu cukup panjang bagi PK untuk mencerna gaya hidup manusia yang dianggapnya unik. Kepolosan dari PK ini sukses membawa tawa penonton. PK ditabrak oleh sebuah mobil ketika ia dikejar oleh sekumpulan orang karena ulah konyolnya. Berbekal bantuan dari Bairon Singh atau Sanjay Dutt yang menyambut hangat dirinya, PK mulai mempelajari cara bertahan hidup di bumi seraya mencari-cari informasi tentang keberadaan alat ajaib miliknya. PK bertanya dengan semua orang tentang kalungnya yang dicuri. Tidak ada yang tahu, di mana setiap orang yang ia tanya menjawab hanya Tuhan yang tahu. Dari persepsi itu, ia mulai mengikuti kegiatan ibadah agama, yaitu agama Hindu, dan meminta pada dewa untuk mencari kalungnya. Dewa tidak menjawab. Ia mulai mencoba ritual agama, baik itu Islam, Kristen, Katolik. Tetap saja Tuhan tidak menjawab. Merasa putus asa, ia mulai menyebarkan brosur tentang Tuhan yang menghilang. Dan jika ada yang tahu, segera menghubungi PK.
atau PK. Dari tingkah anehnya ia dijuluki PK atau PK yang artinya mabuk dalam bahasa. Saat membagi brosur, lantas mempertemukan PK dengan reporter televisi cantik bernama Janggu atau Anushka Sharma yang bersedia menolongnya usai mendengar cerita-cerita menarik dari PK. Bersama Janggu inilah PK lantas mengarungi lautan manusia di Delhi untuk menemukan alat ajaibnya sekaligus jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya tentang manusia, agama, dan Tuhan. Ya, film ini mempergunjingkan isu tentang sisi spiritualitas manusia yang semakin membingungkan dari hari ke hari. Melalui perantara sosok PK yang digambarkan polos dan penuh rasa ingin tahu, kita diajak untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan yang kira-kira berbunyi, di mana Tuhan bermukim, mengapa ada banyak sekali agama jika hanya ada satu Tuhan, atau apa ritualitas tertentu betul-betul dibutuhkan untuk terkomunikasi dengan Tuhan. Berada di bumi membuat PK menyadari banyak hal tentang agama dan adanya miscommunication dari pemuka agama pada masyarakat. Waktu dihabiskan bersama oleh PK dan Janggu. PK menjadi suka pada Janggu. Pada akhir cerita atau klimaks, PK diajak Janggu untuk berdebat dengan Tapasvi, yaitu seorang pemuka agama yang mengklaim bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Pada film ini memberi kita kesempatan berpikiran terbuka dan kritis tentang paham agama yang boleh jadi bertujuan mengajak penonton mengenali lebih dalam ajaran agama masing-masing. Lagi pula, perkara mempertanyakan Tuhan ini cenderung untuk dikaitkan pada fenomena sosial sekitar. Katakanlah komersialisasi agama, mengeruk uang dari masyarakat penuh ketakutan maupun keraguan-raguan untuk kepentingan pribadi dengan dalih agama, menunjukkan betapa agama kerap kali disalahgunakan, dijadikan sebagai kedok atau tameng demi melegalkan tujuan tertentu. Kita banyak menjumpai di kehidupan sehari-hari, ya maraknya seperti di Indonesia. Dan dari film ini juga kita diajak untuk tidak menjelek-jelekan dan menghakimi agama lain, mempresentasikan bahwa semua agama itu sama, yang membedakan hanya cara mereka menyembah Tuhannya dan bagaimana cara mereka berpakaian. Walaupun cara menyembahnya Tuhan berbeda, representasinya berbeda, cara menyembahnya berbeda, dan cara ajarannya juga pasti berbeda. Bukan berarti dengan ajaran yang berbeda suatu agama itu salah atau hina, itu tidak. Untuk menjaga kerukunan lingkungan sekitar kita harus menjaga rasa toleransi yang cukup tinggi. Kita memerlukan tingkat toleransi antar umat beragama karena bahwasanya seluruh ajaran agama itu baik dan selalu mengajarkan tentang kebaikan. Tidak ada agama yang paling benar atau agama yang salah. Semua agama baik tujuannya. Kritik sosial agama dengan sentuhan komedi mampu mencairkan suasana. Alur cerita yang maju mundur ini mampu membuat penonton tertawa dan menangis. Kekurangan dari film ini adalah adanya sindiran negatif terhadap agama tertentu.
cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama pemain atau kesalahan kata atau dan lain sebagainya, mohon dimaklumi.